Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-D reading lagi dengan mengambil tema ya, rahasia apakah yang barusan terbongkar setelah putus ya. Maksudnya rahasia dia yang barusan terbongkar setelah putus dengan diri dia ya. Oke. Nah, perlu saya ingatkan di sini kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi mohon segala macam readingan saya ini jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian. Oke. Di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan 1 2 3, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya. Ya, namanya rahasia itu bisa jadi lebih dari satu, boleh memilih lebih dari satu deck ya kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya ya. Oke. Nah, selamat memilih. Kalau kalian merasa masih bingung kan, tidak bisa memilih juga kan, ya udah. Biarkan video ini berjalan dulu sementara kalian menentukan pilihan kalian ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Kita sama-sama ya saling dukung-mendukung dan gotong royong satu sama lain ya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal reading untuk diri saya, silakan nomor WA saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk ya perkembangan channel saya ini ya, supaya saya melengkapi sarana-sarana ya, alat-alat spiritual saya untuk mendukung intuisi saya di dalam menyajikan readingan-readingan untuk diri kalian ya. Oke, silakan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ya, hubungi nomor kontak WA saya ya. Berapapun ya donasi kalian itu seikhlasnya saja ya, oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 1. Rahasia apakah dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus? Rahasia apakah dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus bagi yang memilih deck kelompok yang pertama? Solitude ya. Saya akan lihat solitude ini adalah kesendirian ya. Kesendirian ini bisa menjadi ya, ini tipe-tipe orang yang egois ya. Egoisnya begitu kuat sekali ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, di mana ya orang ini ya sesungguhnya tidak pernah mencintai orang lain selain diri dia sendiri. Kalian bisa pahami kan yang saya katakan itu guys ya. Oke. Solitude ya. Alejandra Pisami ya. Kita lihat ini keegoisannya ini, kesendiriannya ini kan lebih cenderung ke arah mana ya, saya lihat ya. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya.
Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number, one. Rahasia apa dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus, ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Alejandra Pisami. Solitude. Six of Pentacles. Queen of Pentacles. The Chariot. Nanti saya sebutkan zodiaknya ya. Two of Pentacles. Knight of Swords. Oke. Nampak ya guys? Di sini ada zodiak Taurus, Capricorn, Cancer, Capricorn, Gemini. Oke, silakan ya. Dan saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Maaf ya, saya timpa kartu tarotnya dulu kan, supaya jangan sampai terbang ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. One, what should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Alejandra Pisami, Solitude, ya? The Delicate, Fiery, and Her Ferrets, ya? Change is natural. Good and yes, it can hurt, ya. Oke. Nah, di sini saya merasakan ya, mungkin ini akan sangat menyakitkan dikit ya. Kalian berdealing dengan orang yang agak egois kan, udah egois kan, sorry to say juga ya. Ini orang yang agak sedikit matre ya guys ya. Dia hanya mementingkan kenyamanan dirinya sendiri di dalam hal materi ya. Di dalam hal kayak keuangan kayak ya kan. Kenapa dia berbuat kayak gini? Dia berubah menjadi seorang yang sepertinya agak ya materialistis ya. Saya lihat di sini ada seorang wanita yang memegang hati yang retak dan berdarah lagi ya. Oke. Karena dia juga pernah dikecewakan oleh orang ya, pernah dikhianati oleh orang dengan cara ya, duitnya ditipu oleh orang juga. Jadi dia tidak ingin ya mengambil resiko supaya ditipu orang sekali lagi. Dan ada unsur pembalasan dendam di sini ya. Dimana kalau kalian memilih kelompok pertama ini seorang wanita ya, ibaratnya kalian ini adalah korban balas dendam diri si doi ya. Korban balas dendam dia ya, yang ibaratnya akibat perbuatan mantan si doi itu. Jadi yang kena imbasnya ya, cewek-cewek lain ataupun pria-pria lain yang menjalin hubungan dengan diri dia. Ngerti kan guys kan? Ibaratnya dia sampai hari ini ya, dia masih belum terima ya kalau dirinya diperlakukan seperti itu kan. Misalnya kalau contoh ya, kalau dia itu cowok ya, dia dikhianati ya oleh cewek yang materialistis. Jadi dia mau balas dendam kepada cewek-cewek, kepada semua cewek-cewek ya, dengan cara materialistis, menipu uang mereka ya. Oke. Karena di sini ada energi Queen of Pentacles ya, energi matre yang begitu kuat sekali kan, Six of Pentacles kan, menggambarkan di masa lalu dia sudah terlalu banyak berkorban untuk mantan dia ya. Tapi duitnya itu kan dimorotin ya, ditipu oleh si mantan tersebut. Oke. Dan hari ini ya, dia mau mencari pasangan yang bisa dia morotin, yang bisa berkorban untuk diri dia. Dimana dia bisa minta beli ini, beli itu kan. Minta pulsa dong,
ya kan? Celana dalam sempak kolor itu sobek kan, minta dong duit buat beliin celana dalam kan. Nah, kayak gitu kan. Oke, guys ya. Saya lihat ya. Nah, ini mobil lagi kan. Tampak mobil lagi kan, The Chariot kan. Ini orang ya, ibaratnya pribadinya itu ya, jiwanya itu berubah menjadi rusak akibat pengkhianatan oleh orang. Di mana pengkhianatan oleh orang ya membuat diri dia itu menjadi Two of Pentacles ya, juggling ya, lebih memprioritaskan uang dibandingkan cinta. Cinta itu ibaratnya tidak ada apa-apanya bagi diri dia. Dan kepada kalian ya, mungkin kalian baru akan tahu ya rahasia tersembunyi dia ya, kalau selama ini dia menjalin hubungan dengan kalian hanya materi kalian. Knight of Swords ya, dia itu orang yang datang dan pergi, berbuat sesuka hati saja kalau melihat ya keuangan kalian, rezeki kalian sedang berlimpah ruah ya. Dia akan datang kepada kalian, mengambil hati kalian kan, pura-pura seperti ya memperjuangkan diri kalian ya. Ini terlihat oleh saya ya, ini orang tidak mengenal cinta sama sekali ya. Oke, yang dia gunakan hanya logika ya, di mana logikanya hanya mengarahkan dia kepada finansial, hanya mengarahkan dia kepada materialistis ya. Oke, hanya mengarahkan dia kepada materi aja. So, beberapa orang yang sempat berdealing dengan orang kayak gini ya, anggap saja lah ya, itu adalah sebuah nasib ketidakberuntungan ya, atau sebuah kesialan ya, berdealing dengan orang seperti ini ya. Anggap saja kalian membayar karma atau kayak gimana kan. Oke. Dan di sini ada kartu The Delicate Fairy ya. Saya akan lihat ya, The Delicate Fairy and Her Ferret. Oke, dan musangnya ya, oke. Peri ya, peri dan musang yang halus ya. Dan saya lihat ya, change in natural ya, perubahan yang alami ya. Good and yes, it can hurt ya. Ya, untuk mengetahui ya keberadaan seperti itu kan, ibaratnya sangat menyakitkan sekali ya. Tapi itulah ya yang bisa membuat diri seseorang tersadar ya dari diri kalian ya, supaya maksudnya di sini ya, ambillah sebagai sisi hikmah dan pelajaran agar lain kali kalian lebih berhati-hati ya. Untuk mengetahui sesuatu yang jujur itu mungkin ya akan sangat menyakitkan sekali ya. Tapi ya, cobalah ya, saat kalian mengetahui hal ini secara jujur ya, kalian coba untuk legowo, coba untuk terima ya. Biarpun ya terasa sakit kan, saya bisa mengerti ya, kalian pasti akan merasa sakit sekali ya. Jujur aja saya katakan, kalau ini ada di posisi saya ya, saya juga akan merasa sakit juga guys. Tapi apa boleh buat, kalau kita mengambilnya sebagai sebuah pelajaran untuk diri kita agar bisa lebih berhati-hati lagi, maka niscaya ya kedepannya kita akan bisa lebih memiliki pengalaman. Kita akan dari pengalaman kita itu lebih bisa menilai orang ya, agar ya jangan memilih seseorang yang tampak bagus dari sisi depannya, hanya nampak dia naik mobil kayak pakaiannya rapi kayak ganteng atau cantik kayak, tapi dalamnya itu busuk ya kan. Jadi ya, cobalah ya, kalian disuruh ya untuk ya menggunakan logika kalian sedikit ya. Jangan hanya orang ini yang bisa menggunakan logika juga, tapi kalian juga ya jangan sampai dendam juga ya kepada si orang tersebut ya. Jangan sampai dendam kepada si doi tersebut. Biarlah dia yang berbuat karma dan dia yang membayar karma tersebut. Sedangkan kalian ya yang membayar karma, niscaya ya kedepannya kalian akan memiliki nasib yang lebih beruntung. Tapi jangan pernah menciptakan karma ya untuk dendam kepada orang tersebut ya. Karena mungkin orang ini sudah, saya rasakan ya, kalian sudah banyak berkorban untuk orang yang satu ini kan. Oke, banyak memberikan sesuatu kan. Bahkan kalian kayak ibaratnya sudah nurturing dia kan, kayak memelihara dia selama ini kan. Tahu-taunya kan setelah dipelihara kan, malahan dia jadi burung yang bebas terbang lepas, melupakan jasa-jasa kalian, tidak tahu berterima kasih ya kepada diri kalian. Ya anggap saja ya ini sebagai hikmah pelajaran.
kalian akan mendapatkan karma baik ya dari apa yang telah terjadi ini. Oke. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja sendiri, kalian cukup mendoakan saja, tapi jangan dengan menggunakan dendam ya, oke? Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke guys? Dan sedikit tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk perkembangan channel ini ya, silakan ya, ini seikhlasnya saja ya dari diri kalian ya, tidak dihimbau ya, berapapun banyaknya ya. Silakan hubungi kontak nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan ya guys ya. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus dan akan saya bacakan. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose date number 2. Rahasia apakah dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus ya, bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. Saya akan tarik kartunya secara acak. Fahrokas ya, Rebellion ya, Rebellion. Ini adalah seorang pemberontak ya, Rebellion ya. Oke. Ini tipe-tipe orang yang tidak bisa jinak ya sekarang ya. Memang sifat, watak dan karakteristik dia ya, orang ini selalu mau menang sendiri. Udah ini ya, seorang rebellion juga ya, atau seorang pemberontak juga kan. Ini orang ya, selain egois ya, ini ya seperti gimana ya saya sampaikan ya kepada kalian. Rebellion, orangnya kasar lagi ya, saya rasakan ya. Selama menjalin hubungan dengan kalian, saya merasa ya, ini orang banyak ya berbuat sesuatu yang kasar kepada kalian, seperti ya kasar dalam tutur kata, kasar di dalam perbuatan kan. Karena memang tingkah karakteristik dia ya, bawaan dia memang udah kayak gitu, maunya menang sendiri. Kalian yang turutin dia ya, tapi dia tidak akan menurutin diri kalian. Oke, saya merasa ya orang ini sudah banyak ya memperalat kalian ya demi kepentingan dirinya sendiri ya. Ya, mau dibilang matre, orang ini ya tidak begitu matre juga. Saya lihat tidak seperti deck kelompok yang pertama yang begitu matre kan. Tapi ya ini orang lebih cenderung ke dominan ya, posesif dan dominan ya. Dia hanya boleh berteman tapi kalian tidak boleh berteman. Nah, contohnya kayak gitu kan guys kan. Nanti kalian berteman kan, dia marah-marah bahkan memaki-maki kalian kan. Saya merasa bahkan orang ini ya bisa sampai meneror kalian juga ya setelah putus ya, dari kartu Rebellion ini ya yang memilih deck kelompok yang kedua ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Rahasia apa dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Fahrokas ya, Rebellion. Libra Aquarius, Gemini, Page of Swords, Scorpio, Six of Cups ya. Kemudian
Eight of Wands ini adalah zodiak Sagittarius. The World Capricorn. Dan terakhir Two of Cups. Ini adalah zodiak Cancer. Oke. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu rebellion ini, ya? Dragonfly, mermaid, ya. Dragonfly itu adalah capung, ya. Mermaid itu adalah duyung, ya. Duyung capung, ya. Oke. You have attracted wonderful news, ya. Sepertinya orang ini akan tertimpa karma, ya. Saya lihat, ya. Oke. You have attracted wonderful news, ya. Kalian akan menerima berita yang sangat hebat sekali dari orang yang satu ini, ya. Karena saya rasa, ya, orang ini sudah bertindak dengan sangat tidak adil kepada diri kalian. Page of Swords, orang ini, ya, selalu mengawasi kalian, selalu cemburuan kepada diri kalian. Tapi, ya, kenapa dia cemburuan, ya? Setelah putus kalian barusan mengetahui karena dia sering melakukan aksi perselingkuhan di belakang kalian. Ada kartu Two of Cups, ya. Dia sering melakukan aksi perselingkuhan di belakang kalian, jadi dia menganggap, ya, kalian sama seperti diri dia. Makanya di sini ada kartu rebellion, ya, seorang pemberontak, ya, orang yang tidak percaya pada siapapun, ya. Karena apa, ya? Dia sendiri saja sudah banyak berbuat kebusukan sekarang. Belum apa-apa, ya, sebelum kalian putus saja, ya, dia sudah asik, ya, melirik ke sana sini kan, menjalani hubungan kan selain diri kalian. Ini it hurts so much, ya, menyakitkan banget, ya. Six of Cups, ya. Bahkan saya merasakan, ya, saat orang ini menjalin hubungan dengan kalian, ya, dia masih belum putus sebelumnya dengan mantan dia. Tapi dia menghadirkan kalian sebagai orang ketiga dan mengakui kepada kalian kalau dia sudah putus dengan mantan dia. Tapi di belakangnya, ya, dia masih diam-diam menjalin hubungan, masih sering bertemu, ya. Nah, Eight of Wands, ya, masih sering bertemu dengan mantan dia. Alias, ya, kalian dijadikan opsi, ya. The World, ya. Ini orang tidak bisa serius terhadap satu cinta, ya. Dia ibaratnya kan, makin banyak cinta, makin banyak perempuan, makin banyak laki-laki, itu adalah sesuatu hal yang membanggakan kan bagi diri dia, ya. Seandainya, ya, dia udah putus, ya, dari mantannya juga, ya, maka selain diri kalian, ya, dia ada membuka hati kepada orang lain. Itu bukan main-main, bukan have fun, ya, tapi buka hati, jatuh cinta secara serius kepada si orang tersebut juga. Nah, ini kan ibaratnya, ya, guys, ya. Sorry, ya, kalau saya bilang sih agak bangsat, ya, ini orang, ya, bangsat banget, ya. Udah bangsat, sialan kan, brengsek lagi kan, ini orang kan, udah ada mantan, energi mantan di sini, ya, yang masih belum dia putus, ya, ada diri kalian lagi kan, udah itu, ya, ada orang lain di luaran sana lagi, alias 3 orang ibaratnya, ya, saya beri contoh, ya, guys, ya. Dia satu cowok, ya, kalian berdealing dengan cowok itu, ya, sebelum putus, ya, dia menyembunyikan. Kalau bukan cuma ada diri kalian saja, tapi di belakang, ya, ceweknya itu ada mantan dia lagi, ya. Udah itu ada orang baru lagi, karmik yang lain lagi. Kalian dijadikan karmik kan. Udah itu ada karmik orang keempat lagi, ya. Orang 1, 2, 3 kan. Ini bukan cinta segitiga lagi, cinta segi 4, ya kan. 3 cabang kan. Oke. Ini terlihat oleh saya, ya. Wah, ini orang sudah keterlaluan loh ini loh. Makanya, ya, di kartu saran pesan di sini, ya, ibaratnya mengatakan dragonfly, mermaid, ya. You have attract wonderful news, ya.
kalian akan menarik sebuah berita yang sangat hebat ya. Tapi ya, dengan catatan kalian mesti ya bisa move on dari diri dia terlebih dahulu ya. Saat kalian sudah move on ya dari diri orang ini ya, sudah bisa mengikhlaskan apa yang dia perbuat ya, maka percayalah ya, kalian akan menarik sebuah berita yang sangat hebat, yakni ya, orang ini akan ketimpa karma ya. Orang ini akan ketimpa musibah, akan ketimpa kesialan di dalam hidup dia. Tapi kalau kalian masih memendam rasa sakit hati, masih memendam amarah, masih memendam dendam ya, maka karma ini masih belum bisa terjadi untuk diri dia. Nah, itu prinsip dari alam semesta ya. Saat kita bisa melepaskan, bisa bisa mengikhlaskan ya seseorang tersebut ya, tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa dendam lagi, tanpa ada rasa sakit hati lagi, maka secara otomatis ya, dari si alam semesta atau dari Tuhan ya, akan langsung turun the tower moment ya kepada orang tersebut. Kehancuran akan terjadi dan masalah-masalah akan terjadi pada si orang itu ya, tanpa kalian minta ya, tanpa kalian doa. Tapi semakin kalian mendoakan, ya Tuhan ya, kapan dia kena karma ya, saya ingin berdoa agar dia kena karma, dia kena balasannya, saya tidak terima, saya sakit hati. Percayalah guys ya, doa kalian tidak akan dijamah oleh Tuhan. Biarpun kalian berdoa sampai mulut kalian berbusa ya, sampai kalian capek pun ya, Tuhan tidak akan menjamah doa kalian itu, karena doa kalian itu dianggap sebagai sebuah unsur kejahatan. Tapi ya, kalau Tuhan ya, kalau kalian berdoa kepada Tuhan ya, dengan mendoakan seseorang yang baik-baik, mendoakan agar dia bahagia di sana ya, saya sudah mengikhlaskan dia, saya akan melupakan dia, saya akan legowo mengikhlaskan dia ya, maka secara otomatis Tuhan atau alam semesta ya akan bertindak secara sendirinya tanpa kalian atur-atur Tuhan tersebut. Nah, ibaratnya mencerminkan ya, Tuhan itu tidak bisa kalian atur-atur. Doa kan, doa karma terjadi pada orang tersebut, semakin kalian doakan ya, karma itu semakin tidak akan terjadi. Tapi ya, kalian ikhlaskan, kalian pasrahkan, kuserahkan dia padamu ya. Nah, ya Tuhan kan, maka karma itu ya akan terjadi secara sendirinya di saat kalian mengikhlaskan ya, tanpa mengatur-ngatur Tuhan ya. Apapun yang terjadi ya, ya udah saya pasrahkan aja kan, saya doakan yang terbaik bagi diri dia, saya tidak akan dendam kepada dia. Oke. Secara tidak langsung ya, di saat itu pula ya, karma akan langsung terjadi ya dari Tuhan kepada si orang tersebut ya, karena kalian ya sudah bisa membebaskan diri dari si orang itu. Barusan orang itu mesti membayar apa yang telah dia perbuat pada diri kalian. Tapi kalian masih memendam rasa dendam, amarah kan, benci kan kepada orang itu, maka orang itu kan tidak akan bisa terkena karma sekarang. Jadi kalian pilih sekarang ini ya, ibaratnya kalian ingin enggak berita yang bagus kan, kalau orang itu terkena karma. Kalau saya yakin ya, beberapa orang yang memilih dek kelompok yang kedua ini ya, pasti kalian ingin juga kan guys kan, menerima kabar berita yang bagus kan dari si orang tersebut, seperti apa yang kalian inginkan ya. Maka itu ya, kalian lupakan dulu ya, move on dulu, ikhlasin dulu orang yang satu ini. Oke? Maka percayalah ya, kalian akan menerima kabar berita bagus tersebut ya. Kalian akan melihatnya. Beberapa orang ya akan melihat dengan mata kepala sendiri kalau mungkin saja ya akan ada musibah atau malapetaka, sorry to say ya, saya jujur dikit ya, yang akan terjadi pada si orang yang telah mengkhianati kalian ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Dan sekedar info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk perkembangan channel saya ini berupa sarana-sarana alat spiritual yang mungkin agak mahal, membuat saya membuka ya acara donasi tersebut ya, dimana alat-alat spiritual tersebut akan saya gunakan untuk diri kalian semua juga nantinya ya kan. Dan donasi kalian itu juga tidak dihimbau ya, berapa dan berapa aja kan, seadanya saja, sesanggup kalian ya, seikhlasnya ya, dari hati nurani kalian ya, silakan kalian lakukan ya.
Oke, itu tidak dipaksakan ya. Apa yang menjadi kata hati kalian, ya silakan aja guys ya. Oke, dan doa saya semoga ya melalui donasi yang kalian lakukan ya, keberuntungan akan menyertai kalian, apa yang kalian inginkan segera terkabul ya. Kemakmuran, pintu rezeki yang mengalir semakin deras kan, rezeki kalian kan, dan pintu jodoh kalian yang terbuka semakin lebar ya. Itu doa kalian, doa saya untuk kalian yang sudah melakukan donasi kepada diri saya ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose that number. Three. Rahasia apakah dari dirinya yang barusan terbongkar setelah putus ya? Mohon beritahu saya melalui kartu Oracle ini dengan lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya, dan menjadikan sebagai kita. Saya akan tarik kartunya secara acak. Eye, mata ya. Beberapa orang dari diri kalian ya, saya merasakan kalian tengah berdealing dengan seseorang yang mata keranjang ya di sini ya, oke. Berdealing dengan seorang player ya, atau mata keranjang, di mana eye ini kan mata kan. Mata dia itu kan bukan hanya melirik kepada kalian aja, ya kan. Kalau misalnya dia melirik kepada kalian ya, sudah pasti ada sesuatu yang sedang dia incar dari diri kalian. Ngerti kan guys kan? Ini orang ya, alias berdealing dengan seseorang yang ada maunya ya. Ini orang juga ya, matanya bersinar-sinar ya kalau melihat kalian memiliki sesuatu ya. Oke. Bukan terhadap kalian saja sih yang saya lihat ya, tapi kepada orang lain ya, dia juga bersikap ya atau berbuat hal yang sama juga. Berarti ini orang ya tidak pernah mencintai diri kalian guys. Oke. Dear Heavenly God, tapi ini ada arti positif juga ya guys ya. Eye ini adalah memperhatikan ya, atau memantau kalian, atau menstalking kalian ya. Berarti kalau arti positifnya ini masih ada setelah putus ya, kalian baru tahu rahasianya kalau dia itu ya, mungkin saja ya selalu memantau kalian, selalu memberikan perhatiannya kepada kalian secara diam-diam dari belakang. Itu arti positifnya ya. Sekarang kan saya baca arti negatifnya kan guys kan. Oke, saya akan lihat ya penjelasan dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 3. Rahasia apakah dari diri dia yang barusan terbongkar setelah putus? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu eye, mata ya. Three of Wands. Nah kan, sih ya, orang ini selalu memperhatikan kalian ya. Orang yang memegang teropong kan, lihat ya, memantau kalian dari jauh ya, apa yang kalian lakukan ya. Ini ada Aries ya. Dua ini adalah sisi dua deck tadi ibaratnya bacaannya negatif ya, tapi deck ketiga ini bacaannya agak positif ya guys ya. Oke. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Pentacles ya. Ini adalah zodiak Taurus ya. Kemudian Ten of Pentacles ya. Ini adalah zodiak Virgo, dan terakhir Two of Wands. Oke. Two of Wands ini adalah zodiak Aries. Saya timpa dulu kartunya. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian.
Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu I ini? Quetzalcoatl ya, the priestess of time ya, pendeta atau biarawati ya, yang mengatur masalah waktu. The time has come, the time to act is now ya, waktunya untuk bertindak ya, waktunya telah tiba dan untuk bertindak ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan ya. Bagi kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, ini ada arti positif dan ada arti negatif juga. I ini ya, orang ini ya masih selalu memantau kalian ya. Biarpun dia sudah putus dari kalian ya, mungkin kalian akan barusan tahu ya kalau orang ini diam-diam masih memperhatikan kalian ya. Bagaimana kehidupan kalian di belakang ya. Ada kartu Three of Wands ya, di mana ya orang ini masih menantikan kalian ya, masih menantikan kalian untuk datang kepada kalian untuk membuka komunikasi dengan diri kalian. Oke. Alasannya karena apa ya? King of Pentacles ya, orang ini sudah merasa nyaman kepada diri kalian. Satu sisi ya, orang ini masih setia mencintai diri kalian. Oke. Meskipun sisi lainnya ada sisi gelapnya ya, orang ini mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah berkeluarga ya, atau berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga ya, sudah punya istri, sudah punya anak ya. Tapi mungkin ya faktor atau kendala istri dan anaknya itu kan membuat dia bingung ya di dalam memberikan sebuah keputusan. Itu yang barusan akan kalian tahu ya. Banyak orang yang tidak tahu kan saat menjalin hubungan kan, mengira kan pasangannya itu jomblo atau sendirian saja kan. Tahu-taunya kan setelah putus kan barusan kalian tahu kan di sini kan ternyata rupanya ya, waduh, dia sudah memiliki pasangan, dia sudah berumah tangga alias orang yang sudah menikah. Dan bagi orang yang sudah tahu ya, kalau si doi itu sudah menikah ya, mungkin dia mengaku kepada kalian, oh saya sudah cerai dengan istri saya atau dengan suami saya. Tapi setelah hubungan kalian putus ya, barusan kalian tahu ya, selama menjalin hubungan dengan kalian dijadikan pihak ketiga ya, dimana dia masih belum cerai secara resmi atau secara sah ya dari si pihak ketiga itu. Oke. Dan Three of Wands ya. Tapi kalau ditanya ya, perasaan cinta dia kepada kalian, ada Three of Wands, ada Page of Wands, ada King of Pentacles ya. Orang ini begitu mengharapkan kalian ya. Berarti iya, orang ini sangat mencintai kalian ya. Dia masih setia kepada kalian. Namun ya, kendala yang ada di sini yang menghalangi hubungan kalian ya adalah orang ini sudah memiliki pasangan, guys. Nah, itu mungkin ya penyebab kalian putus di saat-saat kemarin itu ya, karena dia tidak bisa ya mengatur waktu ya, tidak bisa memberikan fokus ya, yang terpecah kan antara dua orang kan, antara pasangan dia di sana dengan diri kalian. Oke. Tapi terhadap kalian dia juga mencintai kalian karena ada King of Pentacles ya. Terhadap kalian ya, dia merasa nyaman ya. Asoy juga kan. Saya lihat ya, Three of Wands, dia masih menantikan kalian ya. Ini rahasia yang akan kalian ketahui ya, kalau dia masih memantau kalian. I kan, lihat ya, orang yang masih memantau kan, I lagi kan, memata-matain kalian, masih men-stalking kalian dari jauh kan. Page of Wands lagi kan, dengan penuh harapan lagi kan, masih memendam harapan untuk bisa berkomunikasi dengan diri kalian. Karena di sini King of Pentacles ya, karena dia masih mencintai kalian. Oke, mungkin bagi beberapa dari diri kalian merasa orang ini sudah tidak mencintai kalian lagi kan, sudah move on atau kayak gimana kan. Tapi rahasia yang terbongkar, orang ini masih ada memendam rasa kepada kalian. Hanya saja kendalanya di sini memang ya, orang ini sudah memiliki pasangan resmi alias sudah menikah, dan dia bingung mau memilih, memprioritaskan antara istri dia ataupun diri kalian. Itulah yang menyebabkan ya hubungan kalian putus selama ini. Dan mungkin selama menjalin hubungan, sekali lagi ya,
selama menjalin hubungan kan, kalian tidak tahu dia itu sudah memiliki pasangan. Tapi setelah putus rahasia yang terbongkar ini, kalian barusan mengetahui kalau dia itu sudah menikah. Dan beberapa orang ya, mungkin ya mengetahui dia sudah memiliki pasangan, punya istri atau punya anak kan, atau ya punya suami gitu kan. Tapi dia ngakunya ya sudah cerai. Tapi setelah putus ya, kalian barusan tahu ya kan, kalau kenyataannya dia masih belum cerai, masih belum putus dengan istri atau suaminya itu. Nah itu, makanya ya, ibaratnya saran dan pesan di sini ya, the time has come, waktunya telah tiba ya, dimana kalian ya mesti beraksi ya, atau melakukan sebuah tindakan ya. The time to act is now ya, waktunya untuk beraksi sekarang ya. Aksinya untuk apa ya? Dua opsi ya, untuk meninggalkan orang itu atau untuk kembali mempertahankan orang itu terserah pada diri kalian. Yang pastinya ya, keputusan ada di tangan kalian. Mau terus mempertahankan orang ini, ya urusan kalian. Mau meninggalkan orang ini karena melihat dia sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan resmi dan masih belum cerai juga, ya itu urusan kalian juga. Di sini saya ibaratnya kan hanya membacakan juga kan. The time has come. Waktunya memang sudah tiba, memang waktu dari ilahi ya, dari Tuhan ya, sudah ditentukan kepada kalian, di mana kalian sudah saatnya ya untuk membuat sebuah keputusan, buat sebuah pilihan. Maunya kalian ini kayak gimana sekarang? Ya kan? Pergi atau pertahankan? Tinggalkan atau pertahankan ya? Mau bertahan atau pergi dari orang yang satu ini ya, semua keputusan ada di tangan kalian. Mau pertahankan juga ya ada baiknya juga, karena orang ini juga masih mencintai kalian kan, masih memata-matain kalian, masih men-stalking kalian kan. Tapi kalau mau pergi juga, itu juga bukan salah kalian juga, karena orang ini sudah berumah tangga sekarang. Ya, apapun itu ya, bukan sebuah larangan ya. Kalau menurut saya ya, silakan kalian tentukan sendiri ya guys ya. Bagaimana bagusnya kan hati kalian, naluri kalian kan menyuruh kalian untuk kayak gimana, ya ikuti saja intuisi kalian, kata hati kalian guys ya. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan sedikit tambahan ya, saya ada membuka atau menggelar donasi ya untuk perkembangan channel saya ini, di mana saya mesti menyediakan sarana-sarana alat-alat spiritual yang mungkin tidak murah ya harganya ya. Jadi saya membutuhkan donasi dari setiap orang kan, dikumpulkan kan, untuk mengumpulkan sarana spiritual tersebut, dan pada akhirnya akan saya gunakan kembali ya untuk diri kalian juga. Jadi ya, bagi kalian yang merasa terpanggil hati, jiwa kan, atau nurani kalian untuk berbuat amal dan kebaikan ini kan, namanya alat spiritual itu kan ya kalian kan sedang berbuat pahala atau karma baik kan. Kalian kalau misalnya terpanggil hati kalian untuk melakukan donasi itu seadanya saja ya, tidak dipaksakan ya, tidak dihimbau berapapun ya. Oke, silakan kalian lakukan ya. Oke. Dan silakan hubungi ya, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, hitung-hitung menambah karma baik mungkin saja setelah melakukan ya donasi tersebut ya. Ya, keberuntungan kalian akan semakin mujur ya kan, rezeki kalian akan semakin berlimpah, akan semakin deras kan rezeki kalian itu kan, dan pintu jodoh kalian akan terbuka semakin lebar. Nah, itu kan kita masih belum tahu kan, karena karma baik juga kan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya ya, semoga readingan saya ini ya bisa berguna untuk diri kalian semua. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini ya, tapi saran dan pesan positifnya, bacaan-bacaan positifnya ya, yang saya harapkan bisa berguna untuk diri kalian, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan bagi kalian kalau merasakan readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon bantuannya ya.
dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya, langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan ya, sekarang ini penting ya guys ya, saya ada menggelar donasi ya bagi kalian yang merasa hati, jiwa ya, kebaikan hati kalian terpanggil ya untuk melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini, di mana ya saya akan mengatakan kepada kalian ya, yang ingin saya kumpulkan adalah alat-alat spiritual ya, dimana alat spiritual itu juga mahal harganya juga. Jadi saya ingin mengumpulkan donasi itu ya untuk perkembangan channel ini dengan menggunakan alat-alat spiritual, di mana ya alat-alat spiritual itu juga akan saya gunakan nantinya untuk diri kalian juga. Jadi itulah sebabnya saya memohon dukungan dan bantuan dari diri kalian yang mungkin satu orang mungkin hanya ala kadarnya ya, 50.000, 80.000, 100.000, 150 atau 200.000 ya, itu suka hati kalian ya. Oke, tidak saya himbau ya, mau 20.000 saja juga tidak apa-apa ya. Yang penting itu kan ibaratnya donasi juga kan, donasi setitik ya dari diri kalian itu ibaratnya sebuah magnet ya untuk menarik sesuatu yang lebih besar lagi, yang berlipat ganda ya di dalam kehidupan kalian, seperti menarik rezeki yang berlipat ganda kan datang kepada kehidupan kalian, sehingga ya pintu rezeki kalian semakin ya deras ya, rezeki kalian semakin deras kan, semakin berlimpah kan. Udah itu ya pintu jodoh kalian juga ya akan terbuka semakin lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Nah itu kan bisa jadi juga karena sedikit amal kebaikan kalian berupa karma baik atau pahala yang kalian lakukan, dan akan berdampak baik juga kepada diri kalian. Apalagi pahala baik yang kalian lakukan tersebut ya ada kaitannya dengan masalah spiritual lagi sekarang. Oke, ini efeknya sangat besar sekali pada diri kalian. Tapi kembali lagi, itu hanya untuk kalian yang bersedia. Tapi kalian kalau tidak bersedia ya juga saya tidak memaksakannya juga sih guys ya. Tidak menjadi suatu keharusan juga ya. Hanya yang merasa hati yang terpanggil saja, oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.